Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan membahas materi tentang polusi termal. Ya, jadi kita berkaitan dengan suhu ya pada pertemuan kali ini. Nah, apa itu polusi termal? Bagaimana dampaknya? Apa saja penyebabnya? Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut pada materi polusi termal ini. Sekarang kita akan membahas tentang polusi termal. Nah, seperti yang kita ketahui, termal itu adalah suhu ya. Jadi satuan panas. Nah, jadi termal ini juga menjadi sebagai polusi. Nah, selama ini mungkin kita menganggap bahwa polusi itu hanya sebatas pada yang sifatnya fisik, apakah itu sampah, logam berat, ya, atau pencemaran-pencemaran lainnya yang tampak kasat mata. Nah, suhu ternyata ya khususnya pada suhu tinggi itu juga menjadi polusi. Nah, kenapa suhu ini menjadi polusi? Karena ini berkaitan dengan media si air tadi yang panas, yang kemudian akan mengganggu terhadap keseimbangan ekosistem yang ada. Nah, berdasarkan sumbernya, si polusi termal ini terdiri dari dua, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Nah, sumber langsung ini umumnya adalah sumber yang terpusat dari satu arah. Contohnya seperti aktivitas industri yang mengeluarkan limbah dari pipa ya, terpusat dari satu pipa tersebut atau beberapa pipa. Intinya sumbernya itu jelas langsung gitu ya, dan bisa dikontrol. Nah, kemudian yang kedua sumber tidak langsung. Nah, ini sumber yang agak sulit dikontrol. Kenapa? Karena sumbernya bisa berasal dari mana saja dan biasanya itu skalanya lebih besar. Nah, contohnya seperti tumpahan senyawa kimia di tengah lautan yang menyebabkan suhu perairan menjadi meningkat. Atau energi matahari yang berlebihan yang menyebabkan kondisi perairan itu suhunya bisa di atas rata-rata. Nah, ini juga menjadi sumber tidak langsung. Nah, penyebab polusi termal sendiri itu banyak ya dalam aktivitas sehari-hari, baik itu yang berasal dari aktivitas manusia ataupun aktivitas alam. Nah, contohnya ini yang pertama ada erosi tanah. Nah, erosi tanah itu kenapa bisa menjadi polusi termal ya? Ternyata ya ketika tanah ini jatuh, ketika tanah ini apa istilahnya longsor ya ke dalam perairan, itu akan meningkatkan permukaan perairan. Dasar perairannya itu kan jadi tenggelam. Akhirnya dia meningkatkan massa air menjadi lebih cenderung ke atas. Nah, ini merupakan salah satu penyebab ya. Erosi tanah ini kan konsisten dia. Konsisten terjadi ya pada wilayah-wilayah yang memang sudah tidak kuat lagi untuk menahan massa si tanah tadi. Akhirnya dia menjadi longsor. Nah, ini menyebabkan badan air tadi meningkat atau menyebabkan permukaan air menjadi meninggi. Nah, ini membuat mereka ini lebih terkena sinar matahari. Jadi suhunya itu kan bisa mencapai permukaan air itu lebih cepat. Nah, ini kenapa erosi tanah ini menjadi salah satu penyebab polusi termal. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu ada deforestasi atau penggundulan hutan. Apakah tujuannya sebagai pembukaan lahan atau tujuan-tujuan lainnya? Nah, mengapa deforestasi ini bisa meningkatkan suhu dan menyebabkan polutan termal ya? Nah, ini karena seperti yang kita ketahui bahwa pohon dan tanaman ini mencegah sinar matahari secara langsung ya. Apakah itu pada perairan darat seperti danau, sungai, atau lautan. Nah, ketika ada aktivitas deforestasi ya atau penebangan ini terjadi, maka badan air secara langsung akan terkontak dengan sinar matahari. Akhirnya massa air menjadi panas ya, suhunya meningkat.
yang menyebabkan terjadinya polutan termal atau meningkatnya suhu perairan di suatu kolom perairan tertentu. Nah, ini banyak aktivitas-aktivitas deforestasi yang terjadi di kita. Aktivitas-aktivitas penggundulan hutan. Apakah tujuannya untuk pembangunan atau tujuannya untuk perkebunan? Nah, ini harus dipahami. Kemudian yang ketiga itu ada faktor alam. Ini salah satu contohnya adalah Gunung Merapi ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini sangat banyak gunung Merapi. Apakah itu di darat bahkan di dalam lautan. Nah, ini bisa meningkatkan suhu perairan, khususnya yang gunung di bawah laut. Nah, apabila terjadi aktivitas vulkanik di bawah laut, gunung tersebut aktif ya, dia akan mengeluarkan hawa panas. Nah, terlebih jika dia sudah meletus. Nah, maka lava-lava si gunung tadi itu akan tumpah ke perairan yang menyebabkan meningkatnya suhu perairan pada kolom sekitar. Nah, jadi itu penyebab dari faktor alam. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan kualitas perairan? Nah, tentu kalau kita berbicara dengan thermal, suhu ini kan berkaitan dengan suhu perairan ya. Apakah dia rendah atau tinggi? Nah, ketika kita berbicara tentang thermal, tentu ini indikasi adalah suhu yang tinggi. Nah, apabila suhu suatu perairan itu tinggi, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi ekosistem atau populasi yang ada di wilayah perairan tersebut. Apakah faktor biotiknya atau faktor abiotiknya? Terlebih kepada faktor abiotiknya. Maksud saya terlebih kepada faktor biotik makhluk hidupnya. Yaitu secara tidak langsung juga berkaitan dengan sistem rantai makanan. Nah, ini salah satu contohnya ada alga fitoplankton yang melakukan proses fotosintesis ya. Nah, pada suhu tertentu mungkin proses fotosintesisnya tidak maksimal atau mungkin bisa menyebabkan terjadinya blooming. Nah, atau mungkin muncul proses-proses pembentukan organisme baru, munculnya organisme baru akibat perubahan dari ekosistem tadi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya akan merubah sistem rantai makanan yang ada di kolom perairan tersebut. Nah, ini secara tidak langsung bagaimana kaitannya polutan termal itu bisa mempengaruhi aktivitas biologis di suatu perairan. Ya, jadi karena matahari itu kan sumber energi. Sumber energi utama kehidupan itu adalah matahari. Nah, apabila cahaya matahari ini terlalu tinggi, maka juga tidak akan bagus bagi ekosistem perairan. Ya, nanti kita bisa melihat lebih jauh contoh bagaimana suhu perairan itu mempengaruhi salah satu ekosistem terbesar di lautan, yaitu bleaching. Apa itu bleaching? Bleaching adalah pemutihan terumbu karang secara massal. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena meningkatnya suhu di suatu kolom perairan pada jangka waktu tertentu. Ya, akhirnya terumbu karang ini tidak sanggup menahan panasnya kolom perairan tersebut sehingga biota asosiasi si terumbu karang ini atau lebih dikenal dengan zooxanthella ini akan keluar, gerah dia. Ya, karena panas sekali, maka dia akan bermigrasi sehingga terumbu karang ini hanya tinggal kerangkanya saja, hewannya sudah pergi. Kenapa? Karena suhunya terlalu panas tadi. Jadi biota itu tidak sanggup bertahan, akhirnya dia pergi migrasi keluar ya. Nah, ini salah satu dampak polusi termal di lautan. Nah, apakah bleaching ini bisa sembuh? Bisa. Kondisi bleaching ini akan kembali pada keadaan normal apabila suhu permukaan laut yang tinggi tadi kembali normal dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu di mana si zooxanthellanya ini tidak bermigrasi terlalu jauh, artinya dia ada peluang untuk kembali ke habitatnya. Maka si terumbu karang ini juga akan hidup kembali. Nah, maksudnya hidup bagaimana? Akan ditempati kembali oleh si zooxanthella.
Kenapa? Karena mayoritas energi atau simbiosis yang didapatkan oleh terumbu karang itu adalah melalui zooxanthella, termasuk makanannya. Jadi apabila zooxanthella ini keluar dari si terumbu karang ini, maka terumbu karang secara tidak langsung akan mati. Nah, jadi itu bagaimana tingginya meningkatnya suhu permukaan laut berpengaruh terhadap ekosistem terumbu karang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa terumbu karang ini salah satu ekosistem yang lumayan besar luasannya di lautan ya, khususnya di wilayah kita, wilayah tropis Indonesia. Nah, kemudian dampaknya juga itu mencairnya es kutub. Nah, percaya atau tidak, dewasa ini kita mulai melihat fenomena-fenomena es glacier atau bongkahan-bongkahan es di kutub itu sudah mulai longsor, sudah mulai mencair. Nah, es apabila mencair kan akan menjadi air ya. Secara tidak langsung akan meningkatkan massa air. Nah, apabila massa air meningkat, meninggi ya, nah maka daratan-daratan bisa jadi akan berkurang. Nah, ini udah banyak ya beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di mana kita lihat bahwa kok kayaknya laut itu semakin dekat dengan kita. Nah, ini selain daripada adanya aktivitas penambangan yang membuat tanah itu menjadi lebih masuk ke dalam ya, jadi lebih kandas gitu. Nah, ini juga ada pengaruh daripada peningkatan massa air rata-rata di seluruh dunia akibat mencairnya es kutub. Nah, ini bahayanya ya, panas berlebih pada kolom perairan. Nah, kemudian juga aktivitas industri. Nah, ternyata aktivitas industri yang menyebabkan massa air ini menjadi panas itu juga akan mengurangi kesuburan perairan atau bahkan merusak kesuburan perairan. Apabila perairan tidak subur, maka bisa dipastikan ekosistem, ekologi atau mungkin populasi yang ada di wilayah perairan tersebut akan hilang. Nah, apa yang terjadi jika suatu ekosistem di suatu perairan itu menghilang? Maka sumber nutfah, sumber biologi nutfah yang ada di perairan tersebut maka tidak akan ada lagi. Nah, apabila kita pernah menemukan ikan-ikan yang sifatnya endemik di perairan tersebut, maka bisa dipastikan akan hilang. Tidak ada lagi biota-biota endemik. Kenapa? Karena kesuburan perairannya sudah berkurang atau mungkin perairannya itu tercemar, terlalu panas. Ditambah lagi dengan cemaran-cemaran yang lain, logam atau semacamnya. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, makanya dikatakan bahwa biasa wilayah-wilayah yang mengalami pencemaran polutan termal, baik itu dari aktivitas industri atau aktivitas lainnya secara konsisten, maka bisa dipastikan ekologi tersebut akan rusak. Nah, jadi kurang lebih itu saja penyampaian sederhana tentang bagaimana polutan termal ini ya. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.